Hai, aku Langit Biru. Selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Podcast tempat kamu menemukan diri dan tempat kamu menemukan tempat bercerita. Kamu bisa mendengarkan podcast ini di Spotify Bersorak Bahagia atau di YouTube Katanya Kizia. Selamat mendengarkan. Ibaratnya pada suatu masa kamu datang ke sebuah taman bunga. Taman bunga. Bunga pasti indah-indah. Bunganya itu cantik-cantik di mata kamu. Kemudian kamu lihat sebuah bunga yang entah kenapa menarik perhatian kamu sekali. Kamu ambil bunga itu, kemudian kamu bertekad untuk merawat bunganya. Kamu jaga baik-baik, dan tiba-tiba setelah sekian lama kamu memiliki bunga itu dan merawatnya, kamu bosan. Jadi kamu kembali lagi ke taman itu, dan sekarang kamu menebarkan pandangan kamu ke seluruh taman. Kamu punya banyak sekali opsi dari sekian banyak bunga. Tapi tiba-tiba mata kamu tertarik lagi pada sebuah bunga yang lain. Dan kali ini, kamu bertekad untuk memiliki kedua bunga itu. Tapi, kamu gak ingin salah satu bunganya tahu kalau kamu punya mereka. Jadi, kamu bertekad untuk memiliki keduanya. Tanpa kamu sadari, akhirnya kamu perlahan kehilangan kedua bunga itu. Tapi ini bukan tentang bunga. Ini tentang kita. Tentang kita yang sudah bukan lagi kata kita. Ini tentang kamu dan perselingkuhan yang pernah kamu lakukan di belakangku. Sebuah permainan yang menurut aku sangat murahan. Ngomong-ngomong tentang perselingkuhan, kalau ditanya, selingkuh itu salah gak sih Kak Biru? Aku pernah dapat sebuah pertanyaan itu yang menurutku ini pertanyaan bodoh ketika dia menanyakan itu padaku. Karena buat aku, selingkuh itu jelas adalah sebuah kesalahan. Selingkuh itu pilihan, sebuah keputusan, dan orang-orang yang melakukannya apalagi sampai berulang, itu pasti menggunakan akal sehat. Entah disengaja, direncanakan, dan seharusnya sudah tahu juga bahwa yang namanya selingkuh itu beresiko. Beresiko yang diantaranya adalah kehilangan. Bagus kalau itu hanya kehilangan. Kalau ada hal yang lainnya, bagaimana? Selingkuh itu, buat aku, itu adalah sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Orang-orang yang sengaja gak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kalau ditanya selingkuh itu salah atau enggak, buat aku, itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Mungkin yang dia pikir waktu dia melakukan itu, aku adalah tipe orang yang bisa memaafkan kesalahan dia. Aku bisa memaafkan begitu saja tentang apapun yang terjadi di depan aku. Pada kenyataannya, semuanya berjalan gak semudah itu. Aku ingat satu kata-kata Rizky Febian pernah berkata begini. Kalau kita diselingkuhin sama pasangan kita, bilang sama dia kayak gini. Kamu belum tahu aja, aku lebih nakal dari kamu. Tapi ketika aku sama kamu, aku bisa menjaga dan aku bisa menutup diri untuk bisa menjaga itu dan memberikan kepercayaan kepada kamu. Kalau kamu nakal, sedikit aja, aku bisa lebih nakal daripada itu. Kamu mau tahu gak bedanya aku sama kamu apa? Bedanya, aku punya opsi untuk melakukan kebalasan dendam yang mungkin jauh lebih jahat daripada kamu. Aku bisa melakukan tindakan-tindakan kotor yang pernah kamu lakukan dulu, tapi aku gak pernah melakukan itu. Kenapa gak aku lakukan? Karena aku gak mau seperti kamu. Satu hal yang aku tahu, kamu gak akan pernah temui aku lagi di orang lain. Gak ada. Hanya ada aku. Hanya aku. Dan gak akan ada di orang lain. Silahkan kamu cari, mungkin aku gak bisa memenuhi 5% dari yang kamu butuhkan. Mungkin ada kekurangan sebesar 5% dalam diri aku yang kamu harus cari itu di orang lain. Tapi aku yakin 1.000.000%, kamu gak akan pernah bisa menemukan 95% di orang lain. Gak akan mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang sama lagi seperti aku. Mungkin aku emang gak punya 5% dari apa yang kamu cari. Tapi kamu gak punya 95% orang yang setulus aku. Aku gak bisa jadi mantan kamu dan aku juga gak mau jadi mantan kamu. Aku gak mau jadi masa lalu kamu dan aku memang gak mau jadi mereka. Untuk apa? Untuk apa aku jadi dia? Menduplikasi dia supaya kamu bisa terus-terusan sayang dan terbayang sama selalu dia? Terbayang sama kenangan-kenangan dia? Enggak kan? Aku mungkin gak bisa jadi orang yang 5% itu.
Aku tahu, aku paham aku memang gak akan bisa jadi dia dan mungkin dia punya hal yang aku gak punya. Tapi itu bukan artinya aku kalah. Dalam hal ini kita gak punya persaingan. Aku gak menang, aku juga gak kalah. Aku punya 95% dari apa yang mungkin dia gak punya. Dari apa yang kamu cari. Yang kamu cari di orang lain. Sampai kamu tega ngehianatin aku. Aku punya 95% dari alasan kenapa kamu dulu memilih aku dan memulai hubungan ini. Tapi bunga itu punya 5% alasan sampai akhirnya dia bisa mencuri hati kamu. Mungkin itu alasan yang penting. Aku gak tahu apa. Aku gak tahu alasan kamu ninggalin aku karena apa. Mungkin alasannya karena aku yang kurang perhatian sama kamu. Dan bisa jadi perhatian itu adalah perhatian yang sangat kamu butuhkan. Mungkin kamu sangat menginginkan perhatian itu, tapi aku gak pernah bisa berikan itu. Bisa jadi mungkin tutur kata aku yang gak selembut dia. Sampai akhirnya kamu ngerasa kamu gak disayang lagi. Mungkin bisa jadi, apa ya? Kamu boleh dah sebutin semua yang mungkin aku gak punya. Semua kekurangan aku yang akan kamu sebutkan itu, mungkin 5% itu alasan akhirnya kamu pergi. Tapi kamu lupa, 5% itu cuma alasan supaya kamu bisa minta pergi dan mencari yang lain. Dari semua kebosanan-kebosanan, dan aku gak bisa menerima itu. Meskipun tidak sempurna, aku tahu kalau aku bukan manusia yang sempurna juga, aku tetaplah aku. Seburuk apapun aku tetaplah aku. Seberantakan apapun aku tetaplah aku. Dan dunia ini memang gak ada yang sempurna gak sih? Kamu gak akan pernah bisa menemukan yang sempurna. Karena setiap kali kamu lihat ada seseorang yang mungkin sesempurna itu, sesempurna apapun seseorang di mata kamu, itu pasti akan selalu ada orang yang terlihat jauh lebih menarik. Setiap kamu lihat ada yang lebih menarik, akan ada orang yang terlihat jauh lebih menarik lagi. Saat kamu ngelihat pasangan kamu yang mungkin buat kamu terasa biasa-biasa aja, buat kamu terasa gak menarik, kamu lupa bahwa ada orang lain yang melihat betapa menariknya pasangan kamu. Aku terlihat menarik di mata orang lain. Dan orang yang memilikiku melupakan hal itu. Yang meskipun akan ada orang yang mungkin caranya akan semirip aku memperlakukan kamu, yang meskipun dia jauh lebih baik daripada aku, yang dia punya segalanya yang kamu kira dia bisa memenuhi semua kebutuhan kamu, yang bisa ngebuat kamu bahagia. No, dia bukan aku. Kamu salah besar kalau kamu berlari lagi ke wanita lain karena satu kekurangan yang aku punya. Wanita yang lebih cantik ada, tentu ada. Ada banyak banget wanita yang jauh lebih cantik daripada aku. Tapi wanita yang mungkin bisa sesabar itu buat nungguin kamu di tengah-tengah kesibukan kamu, mungkin cuman aku. Wanita yang bisa nahan betapa egonya dia, buat dia gak gatal sama laki-laki lain. Meskipun dia punya banyak banget pilihan, dia punya banyak banget opsi untuk bisa sama orang yang lebih baik daripada kamu. Yang ngebuat dia bisa jadi lebih happy lagi, mungkin itu cuman aku. Jangan cari aku di orang lain. Karena aku cuma ada di diriku sendiri. Mereka gak bisa jadi aku dan aku gak mau jadi orang lain. Dan orang lain gak akan bisa jadi aku. Kalaupun ada yang mirip pun, mungkin cuman parasnya. Kan kamu sendiri yang bilang kan, aku gak akan ada di orang lain. Terus kamu mau datang lagi seenaknya lagi ke aku, setelah sekian kali kamu nyakitin aku berkali-kali, kamu selingkuhin aku berkali-kali, terus kamu seenak jidat datang ke sini, kamu bisa-bisanya bilang, ayo balik lagi, aku nyesel selingkuhin kamu dulu. Ternyata dia gak sebaik kamu ya. Kamu minta maaf sama aku. Kamu bilang kamu benar-benar bertobat, kamu gak mau lagi kayak gini. Kamu bilang kalau kamu sebodoh itu kemarin. Ya emang, menurut aku, kamu sebodoh itu. Gak salah. Penyesalan kan memang datangnya di paling akhir gak sih? Aku juga tahu itu. Kamu nyesel sekarang, ya itu udah bukan urusan aku lagi. Aku udah sempat kasih kamu kesempatan kemarin. Aku kasih kesempatan kamu untuk berubah. Bahkan menurutku pun kesempatan yang aku kasih itu adalah suatu kebodohan. Kita selesaikan baik-baik.
masalah kita ini seperti apa. Kita duduk sama-sama, kita bicarain apa yang perlu kita selesain. Kalau memang itu perlu diperbaiki, apa alasannya dan kenapa itu harus diperbaiki dan bagaimana caranya. Mungkin ada sikap aku yang menyakiti kamu, mungkin cara bicara aku yang menyakiti kamu. Aku bisa memperbaiki itu. Tapi buat aku, enggak dengan jawaban kembali. Kalau kamu bilang, ayo balik sekali lagi. Yang kemarin aku egois. Ya memang. Buat aku yang kemarin kamu egois. Egois banget. Egois banget kok kamu. Gak salah. Oh aku juga lagi susah-susahnya, terus kamu tiga-tiganya kamu sama orang lain. Kamu jalan begitu aja, kamu gak ngerasa bersalah. Kamu bohongin aku. Seakan-akan aku jadi orang yang gak tahu apa-apa. Aku malah heran sama orang-orang yang masih bisa menerima dia untuk balik lagi, padahal dia udah ngasih kesempatan berkali-kali dan udah disakitin juga berkali-kali. Udah minta maaf, orang itu datang lagi, kemudian dia melakukan lagi cara yang sama dan masih juga dia maafin. Kamu tau gak, setelah kepergian kamu, aku sedih. Aku sedih banget. Aku nyalain diri aku sendiri. Sampai aku sempat ada di masa aku nangis-nangis, aku ring-ringan, aku kayak orang yang gak punya tujuan hidup. Aku pukul-pukul diri aku sendiri, aku nyalahin diri aku. Aku tuh kurangnya di mana sih? Aku bertanya seperti itu terus. Aku sempat ada di fase aku merendahkan diriku sendiri. Sorry, tapi aku lebih baik menangis karena aku terlalu tulus kepada seseorang daripada aku menangis setelah aku menyia-nyiakan seseorang. Aku ada di opsi yang pertama, dan kamu memilih opsi yang kedua. Mereka pernah berkata begini padaku, jangan pernah kembali lagi ke orang yang lama hanya karena kamu merasa rindu. Sebab mungkin yang kamu rindukan itu bukan lagi orangnya. Kamu mungkin hanya merindukan kenangan bersamanya. Memang tidak ada juga yang dinamakan sebagai obat rindu untuk kenangannya. Ya akan ada opsi lain selain kembali bersama dengan dia. Aku rasa penjelasan itu cukup. Aku cuma satu, bukan 1000. Aku enggan berdebat. Silakan menyesali keputusan kamu yang kemarin pernah kamu ambil. Aku tidak akan merasa perlu untuk menjelaskan alasan kenapa aku tidak mau lagi kembali bersama dengan kamu. Aku tidak mau lagi jatuh pada pilihan yang salah untuk kali kedua. Yang kemarin sudah cukup, sudah aku tutup kembali lembarannya. Aku enggan kembali bersama dengan kamu lagi. Aku enggan kembali pada seseorang yang tidak tahu bagaimana caranya menghargai keberadaanku. Kamu sudah sampai di akhir saat kamu kehilangan aku. Toh, bersama dengan kamu juga, kita gak akan lagi kembali bersama. Gak akan lagi ada kata kita yang sebelumnya. Kenangannya gak akan balik lagi kalaupun kita bareng-bareng. Kita udah terlalu rusak untuk diperbaiki. Obatnya memang mungkin gak ada. Waktu memang bisa menjadi penawarnya. Tapi diriku sendiri yang harus kembali memperbaikinya. Aku rusak. Aku hancur. Aku begitu hancur setelah kepergian kamu. Namun yang paling penting, aku yakin aku bisa melewatinya. Aku sudah ikhlas. Aku sudah tahu yang kemarin sudah bisa menjadi pelajaran baik untuk aku. Dan kedatangan kamu tidak sia-sia untuk aku. Aku akui itu. Rindu bukan berarti kamu harus kembali. Kamu cuma butuh waktu. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Cukup bagi kita untuk menjadi teman, tanpa perlu berteman sebaik dan sedekat dulu. Terima kasih sudah menyanyiakan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang kemarin. Saya tutup kisahnya. Lebih baik kita sampai di sini. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.